Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Rumah Bioskop kali ini bakal merangkum sebuah film guys yang berjudul Indemnity 2021. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor yang cukup terkenal seperti Jared Gedula sebagai Gio, Gael Mabalane sebagai Detektif William, dan Nicola Fortune sebagai Angie, dan juga masih banyak yang lainnya guys. Film ini menceritakan tentang seorang kapten pemadam yang terjebak dalam ingatan masa lalunya. Akibat keegoisannya itu, dia telah membunuh teman-temannya, dan dia juga telah terjebak dalam kasus pembunuhan istrinya sendiri. Dan saya tak bosan-bosan menyarankan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada menonton filmnya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Film dibuka dengan seorang pemadam kebakaran yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan orang-orang. Mereka masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan semua orang. Setelah berhasil menyelamatkan salah satu korban, pemadam itu ingin menyelamatkan yang lainnya. Tapi salah satu dari mereka memberitahu kalau ada saluran gas yang terbuka, dan itu sangat berbahaya untuk kita masuk ke dalamnya lagi. Tapi kapten pemadam itu keras kepala. Dia pun masuk untuk menyelamatkan orang yang masih terjebak. Pada saat masuk lagi, pemadam itu tersembur api, dan tanpa diduga itu hanyalah ingatan kejadian masa lalu dia. Kapten pemadam itu bernama Gio. Gio adalah kapten pemadam yang sangat optimis untuk menyelamatkan semua korbannya. Akibat keegoisannya untuk menyelamatkan semua korbannya, dia lupa kalau dia membahayakan semua teman-temannya. Akibat tidak peduli omongan teman-temannya kalau ada gas yang bocor, akibatnya salah satu teman Gio tewas terkena api. Dan itu yang membuat Gio menyesal dan frustasi atas apa yang dilakukannya hingga membuat temannya tewas. Gio lalu mengambil kotak dari lemari. Dia pun mengingat kembali semua kejadian dan kenangan masa lalu teman-temannya. Gio lalu membakar kotak itu agar ketakutannya terhadap masa lalu hilang. Dan film pun dimulai. Film dilanjutkan lagi kepada seseorang pria yang mengambil kode di bawah kursi. Pria itu sangat mencurigakan, sepertinya ada yang disembunyikannya. Dia lalu pergi ke perpustakaan untuk mengambil sesuatu. Pria itu lalu mencari sebuah buku untuk mengambil sesuatu yang telah dia simpan sebelumnya. Dan ternyata itu adalah chip rahasia yang telah diretas selama ini untuk mencari informasi tentang MTech. Saat akan pergi, dia menyadari kalau ada yang mengawasinya. Dia pun lalu pergi secara diam-diam. Pria misterius itu pun mengikutinya. Pada saat mencari di mana keberadaan pria itu, pria misterius itu menyadari kalau pria yang sedang diintai telah kabur. Pria itu lalu menelepon pacarnya untuk kabur. Dia pun terus berlari dan bersembunyi di bawah pohon. Dan begitu bodohnya, pria itu lalu keluar dari tempat persembunyiannya, lalu lari untuk menghindari pria misterius itu. Di lain sisi, wanita itu sedang akan kabur menggunakan mobil. Tapi sayangnya wanita itu berhasil tertangkap. Lalu dia menginterogasi wanita itu. Pria itu menanyakan apa alasannya meretas sistem MTech. Seharusnya MTech susah untuk diretas, tapi kenapa wanita itu berhasil meretas sistem MTech dengan sangat mudah, yaitu dia meretas selama 3 kali. Ada yang aneh dengan wanita itu. Selanjutnya, pria misterius itu menyuntikkan obat ke dalam tubuh wanita itu. Wanita itu bernama Michaela. Film pun berpindah lagi kepada seseorang. Gio sedang mengobrol bersama keluarganya dan anaknya bernama Weasley. Gio lalu pergi mengantarkan anaknya ke sekolah. Selanjutnya, Gio pun pergi ke kantornya untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian atasannya bernama Moses mengasih tahu bahwa dia akan merekrut member baru yang akan menggantikan Gio secara permanen. Pada saat itu, Gio sangat terkejut apa yang telah dikatakan oleh sahabatnya itu.
Sahabatnya lalu memberi saran agar Gio pergi ke psikiater untuk menenangkan semua pikirannya yang menghantuinya selama ini hingga Gio tidak fokus bekerja. Di lain sisi, istrinya Gio sedang ditelepon seseorang. Orang itu memberitahu kalau suaminya sedang terancam bahaya. Lalu dia mengajak Enggi untuk ketemuan. Di lain sisi juga Gio sedang ada ketemuan bersama psikiaternya. Setelah sedikit berbicara kepada Gio, psikiater itu langsung memulai pengobatannya. Pada saat sedang berada di tengah-tengah kemoterapi, Gio terbayang-bayang hal-hal yang terjadi di masa lalu dan itu bisa membuat Gio menjadi stres. Gio pun lalu pergi. Film pun berpindah lagi kepada Enggi. Seseorang lalu datang karena ada seseorang yang mengawasinya. Orang itu lalu memperkenalkan dirinya bahwa nama dia adalah Sam. Sam memberitahu kalau dia sudah punya banyak bukti tentang konspirasi pemerintah, yaitu tentang obat-obat yang terlarang dan eksperimen berbahaya. Dia juga memberitahu kalau dia juga pernah bekerja di MTID, yaitu sebuah badan lembaga yang sekarang sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat eksperimen yang sangat besar, dan itu bisa membahayakan masyarakat karena dampak negatifnya. Kemudian di tengah malam saat Enggi pulang ke rumah, Gio menanyakan kenapa Enggi begitu larut pulang ke rumah. Enggi memberitahu kalau dia ada bertemu seseorang. Orang itu memberitahu kalau nyawa Gio sedang terancam. Dia menjelaskan kalau ada sebuah badannya bernama MTID sedang mengincar dirinya. Gio lantas tidak percaya omongannya Enggi, karena itu bisa saja omong kosong. Mereka berdua lalu bertengkar karena berselisih antar pendapat masing-masing. Tapi anaknya muncul meredakan orang tuanya yang lagi bertengkar. Setelah menidurkan anaknya, Gio meminta maaf kepada istrinya tentang pertengkaran tadi. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Gio terkejut. Tiba-tiba istrinya sudah tewas. Gio lalu berusaha untuk menyelamatkan Enggi, tapi sayangnya tidak bisa. Kemudian di waktu yang bersamaan, para polisi datang untuk mengecek keadaan istrinya Gio. Gio begitu terkejut kenapa polisi itu tahu kalau istrinya telah meninggal. Padahal Gio tidak menelepon siapa-siapa, dan Gio juga dituduh sebagai pembunuhnya. Selanjutnya, Detektif Williamson datang untuk menginterogasi Gio. Saat sedang diinterogasi, jawaban yang diberikan Gio kurang memuaskan. Gio pun lalu dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Pada saat di perjalanan, ada seseorang tahanan lagi yang ditangkap dan tanpa sadar, tahanan itulah yang ingin membunuh Gio secara permanen. Tahanan itu tanpa basa-basi lalu menyerang Gio. Gio pun menyerang balik untuk mempertahankan dirinya. Saat sedang berada di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba mobil polisi itu kehilangan kendali. Dan begitu tidak beruntungnya, mobil polisi itu menabrak jalan lintasannya membuatnya kecelakaan. Semua orang tewas kecuali Gio. Kemudian para polisi datang ingin menangkap Gio karena sudah apa yang dilakukannya. Padahal itu semua adalah salah paham. Pada waktu yang bersamaan juga orang pria misterius itu yang berada di awal film tadi datang ingin membunuh Gio. Tapi sayangnya Gio berhasil lolos. Di sisi lain, Detektif William sedang membahas kejadian yang dilakukan Gio terhadap pembunuhan istrinya. Dan kecelakaan yang membuat para polisi tewas. Film pun berpindah lagi kepada seorang Gio yang sedang berada di kantor untuk mengambil sesuatu. Dia lalu datang menemui Moses untuk mengobati cedera di tangannya akibat pertarungan tadi. Tapi para sahabatnya Gio mendapat informasi kalau Gio sedang diburu atas perbuatannya membunuh istrinya. Kemudian telepon berdering, tapi Gio menahan Moses untuk tidak mengangkatnya. Gio lalu memberitahu semuanya kalau dia sudah dijebak atas pembunuhan yang tidak dilakukannya. Kemudian pria misterius itu datang dan membunuh semua orang. Karena orang misterius itu menggunakan senjata untuk membunuh mereka semua. Pada saat itu Moses terkena tembakan di perutnya, dan itu membuatnya sekarat. Gio lalu menelepon polisi untuk datang dan menyelamatkan Moses.
Pada saat sedang adu tembak, Kyo langsung menyerang pria misterius itu hingga jatuh. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Mereka berdua bertarung dengan brutal. Dan dengan mudah Kyo bisa membunuh pria misterius itu. Kemudian para polisi datang. Sebelum pergi, Kyo menemani Moses untuk bertahan kalau sebentar lagi bantuan akan segera datang. Kyo lalu pergi menggunakan mobil pria misterius itu. Di sisi lain, Detektif William sedang berdebat atas pembunuhan yang dilakukan dengan Kyo. Detektif Williams memberitahu Kyo memiliki ingatan masa lalu yang buruk. Dia pun menyarankan untuk menemui psikiater Kyo untuk mendapatkan beberapa informasi yang lebih aktual. Kyo lalu pergi ke hotel sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan. Tapi sayangnya petugas itu memanggilnya. Untuk apa Kyo datang ke hotel ini? Tanpa basa-basi, Kyo langsung menunjukkan pistol yang dia bawa untuk mengancam petugas hotel itu. Kyo meminta akses semua CCTV. Petugas hotel yang ketakutan pun langsung membawa Kyo ke ruangan CCTV utama. Saat sedang mengecek CCTV, dia menemukan pria misterius itu yang memasuki hotel selama ini. Di sisi lain, Detektif Williams dan atasannya sedang berbicara kepada psikiater Kyo. Detektif William meminta seluruh informasi tentang Kyo. Tapi psikiater itu menolak karena itu adalah privasi pribadi Kyo yang sangat dalam. Dan itu juga bertentangan dengan prinsip yang dia kerjakan kalau tidak ada akan yang beritahu semua informasi yang berhubungan dengan pasiennya selama masa pekerjaannya. Kyo pun lalu pergi ke ruangan Sam. Tapi saat mengetuk pintu tidak ada yang menjawab. Kyo pun langsung masuk ke dalam. Tapi saat memasuki ruangan dia menemukan kalau Sam telah tewas. Dia tidak tahu kenapa Sam bisa tewas sangat mengenaskan seperti ini. Dan sepertinya pembunuhan itu sudah direncanakan oleh seseorang. Kyo kemudian mengambil dompet milik Sam. Dan pada saat itu dia mencari bukti lainnya tentang kasus pembunuhan itu. Dia mengingat kalau istrinya pernah memasukkan sesuatu di sebuah kardus saat pertengkaran dia tadi malam bersama istrinya. Pada saat akan pergi, Kyo diserang. Kyo pun menghabisi orang itu dengan sangat mudah. Tapi sayangnya saat dia ingin keluar, dia dikejar oleh Detektif Williamson dan atasannya Detektif Williamson. Detektif Williamson mencoba membujuk Kyo untuk menyerah. Tapi sayangnya Kyo menolak karena dia ingin mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan istrinya selama ini. Kemudian Kyo menggunakan kain untuk keluar ke jendela hotel dan berpindah ke tempat lain dari sisi kamar hotel ini. Kyo kemudian mendobrak kaca menggunakan kakinya hingga pecah. Para polisi dan detektif kehilangan jejak Kyo karena Kyo kabur menggunakan atap lift. Kyo kemudian langsung pergi ke rumahnya sendiri untuk mengambil flash disk yang disembunyikan istrinya di sebuah kardus, yaitu kardus sereal. Setelah menemukan flash disknya, Kyo lalu mengecek flash disknya. Flash disk itu diisi oleh semua data yang diperlukan untuk semua bukti tentang MTich. Tapi sayangnya flash disk itu memiliki kata sandi yang sangat susah. Di sisi lain, para polisi dan Detektif Williamson mengidentifikasi mayat-mayat yang sedang berada di hotel. Saat berada di dalam mobil, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam mobil. Film pun berpindah lagi kepada seorang Kyo yang sedang berada di kamar mandi. Kyo pada saat itu sedang mengingat kembali masa-masa indah bersama istrinya. Setelah itu Kyo lalu pergi dari rumahnya, tapi sayangnya pergerakannya terekam oleh CCTV. Detektif Williamson menemukan sedikit bukti kalau Kyo bukan pelaku dari pembunuhan itu. Kyo lalu pergi ke gudang yang sangat tua untuk mencari informasi yang diperlukan. Tapi sayangnya pembunuh bayaran itu berhasil mengikuti jejak Kyo dari CCTV milik tetangga yang telah dimasukinya tadi. Saat sedang mencari beberapa informasi, Kyo menemukan rekaman yang menjelaskan bahwa MTich sudah membuat alat yang bisa mengendalikan tubuh manusia hanya menggunakan sebuah obat. Dan ternyata semua orang yang menjadi eksperimennya adalah semua orang yang memiliki
masa lalu yang buruk, atau terkena penyakit PTSD. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah David Gordon. David Gordon juga membunuh semua pemimpin di negara Afrika. Tapi pada saat meneliti lebih lanjut, tiba-tiba seseorang melempar bom ke dalam dan membuat Gio jatuh lumpuh tak berdaya. Pada saat akan pergi dari tempat itu, kaki Gio ditimpa oleh orang misterius itu. Orang itu lalu mengejar Gio dengan sangat mudah. Saat akan melawan balik, Gio tidak sanggup karena kakinya cedera akibat terkena tembakan oleh pria misterius itu. Pada saat orang misterius itu menyeret Gio mengambil linggis lalu menyerang orang misterius itu hingga membuatnya tewas tak berdaya. Setelah itu, Gio keluar dari rumah itu dengan berjalan menyeret kakinya. Kemudian dia masuk ke gerbong rel kereta api untuk mengobati kakinya yang telah cedera akibat tembakan tadi. Gio lalu mengingat kembali kejadian masa lalu yang merenggut nyawa temannya. Gio lalu pergi ke warnet terdekat untuk mencari informasi tentang obat yang selama ini diminum oleh Gio. Di lain sisi, Detektif Williamson yang sedang berada di kamar mandi mengingat bahwa orang yang masuk ke dalam mobilnya tadi malam itu menyuap Detektif Williamson agar Gio terbukti menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Gio kemudian pergi ke apartemen psikiaternya kalau dia sudah tahu semua tentang MTX. Dan obat yang selama ini dikonsumsinya adalah buatan MTX. Dan Gio juga sudah sadar kalau dia juga menjadi kelinci percobaan MTX yang selama ini membunuh semua orang karena obat yang diciptakan oleh MTX. Psikiater Gio terkejut karena Gio sudah mengetahui semua tentang MTX dan obat yang diproduksinya dan juga hal-hal yang lainnya yang sangat mendalam. Psikiater itu juga memberitahu Gio kalau memang benar Gio lah yang sudah membunuh istrinya karena dia pada saat itu sedang dikendalikan oleh sistem MTX karena obatnya diminumnya terus-menerus selama ini. Pada saat mengancam psikiaternya, tiba-tiba Dr. Williamson datang untuk menangkap Gio. Detektif Williamson kemudian membawa Gio ke tempat yang berbeda. Dia mengkhianati Gio. Dia menyerahkan Gio kepada pria misterius karena telah menerima sogokan pria misterius itu. Pada saat akan dibunuh, tiba-tiba Detektif Williamson merasa kasihan lalu menembak pria itu sampai tewas karena dia ingat kejadian masa lalu bersama suaminya. Gio lalu mengambil pistol dan mengancam Detektif Williamson agar memberitahu di mana keberadaan Wesley. Dan pada akhirnya Detektif Williamson memberitahu kalau Wesley berada di MTX. Gio lalu pergi ke perusahaan MTX. Gio kemudian melumpuhkan satu persatu pegawai MTX. Gio pada akhirnya bertemu dengan David Gordon. Pada saat adu mulut dengan David Gordon, dan tiba-tiba sebutir jarum menusuk leher Gio hingga membuat Gio tidak berdaya. Mereka lalu membawa Gio ke laboratorium untuk menyelesaikan hasil eksperimennya itu. Saat Gio terbangun, Gio mengingatkan sekali lagi untuk menghentikan eksperimennya itu, karena itu bisa membunuh banyak orang. Tapi sayangnya, begitu egoisnya David tidak mendengarkan omongan Gio. Psikiater itu lalu memulai eksperimennya kepada Gio. Gio sangat lemah, tapi saat di tengah-tengah Gio pura-pura pingsan. Lalu dia berhasil mengambil celah dan menyandera psikiaternya agar memberitahu keberadaan anaknya. Psikiaternya lalu memberitahu kalau anaknya berada di koridor barat, yaitu gardu 3. Pada saat itu, Gio membuat jebakan untuk membakar ruangan itu. Setelah terjadi kebakaran yang sangat besar, Gio kemudian mencari di mana keberadaan anaknya Wesley itu. Saat sampai di gardu 3, Gio mengambil kapak lalu mendobrak pintunya agar terbuka. Pada akhirnya, Gio berhasil menemukan anaknya itu. Dia lalu membawa anaknya pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, setelah berhasil menyelamatkan anaknya, Gio terluka parah dan pingsan. Dan pada saat Gio sadar kembali, dia sudah berada di rumah sakit. Dan saat melihat berita, pada akhirnya David Gordon dituduh terlibat dalam konspirasi pemerintah dan obat-obat terlarang yang selama ini dibuatnya yang membuat masyarakat menjadi gila. Setelah kembali sehat, Gio dimasukkan ke dalam penjara
Padahal dia melakukan pembunuhan itu karena dia tidak sadar karena sudah dikendalikan oleh MTich. Dan film pun ditutup dengan Geo memperkenalkan dirinya kepada teman-teman barunya yang berada di penjara.